Oke, halo, selamat pagi, Norma, teman-teman Bless People dimanapun, sehat sejahtera selalu. Ketemu lagi dengan saya Adi Kurniawan, tentu saja masih di Bless Channel. Oke. Nah, ini kebetulan pas jadwalnya hari ini kita mau buka begesting, Norma. Jadi inilah yang saya bilang bahwa inti utama konstruksi dari sebuah kolam koi ini finalnya sampai di sini. Salah satu penyebab utama kolam itu bocor adalah konstruksinya, Norma. Kanopi ini akan saya bongkar karena saya akan bikin sliding otomatis nanti. Bisa buka tutup. Ya. Kemudian nanti once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. dalam artian final itu mulai dari kekuatan besinya, ketebalan cornya, kekuatan kaki-kakinya, konstruksinya, terus kemudian ibaratnya daya tahannya, itu memang saya selalu mau yang terbaik, baik kolam sendiri maupun untuk kolam customer. Nah, Norma bisa lihat, ini cor-coran ini kayaknya 10 lebih ya, mungkin hampir 12 cm ya. Dan ini belum finishing. Nanti kan masih ditambahi dengan acian finishing, ada kemudian cat bondax, ada sika, kemudian cat kolam terakhir. Jadi dipastikan secara kekuatan, kepadatan, kerapatan itu akan kuat sekali. Nah, sebetulnya ini saya kepengen menunjukkan kenapa kemarin banyak yang mungkin di komen-komen, mohon maaf saya belum bisa jawab satu persatu ya. Salah satu penyebab utama kolam itu bocor adalah konstruksinya, Norma. Nah, terkadang memang maaf sekali, terutama yang teman-teman yang maunya budgetnya itu murah, biasanya pasti cor konstruksinya dan kekuatan konstruksinya speknya nggak bisa seperti ini gitu loh. Nah, kalau ada yang bilang, Pak kok mahal, kok murah? Sebetulnya kalau buat saya atau buat beberapa customer kita itu nggak mahal murah. Kembali lagi begini loh, Norma, mahal murah itu kan sebetulnya kadang orang ngelihatnya hanya secara harga. Tapi sebetulnya secara spek dan kualitas, contohnya begini, Norma, kalau Indomie satu mangkok, saya hargai 100.000, mahal atau murah? Mahal. Mahal dong, ya kan? Kalau Toyota Innova tahun 2022, saya hargai 50 juta, mahal atau murah? Wah, ya murah. Murah, jadi mahal murah itu bukan masalah nominal angka, tapi spek, fungsi, dan manfaatnya. Indomie cuma 100.000, tapi cuma mangkok Indomie mahal, wong manfaatnya cuma satu kali makan gitu habis, dan paling itu kan cuma hanya beberapa puluh ribu gitu kan. Kalau kita beli di restoran pun, Innova 50 juta murah meskipun nominalnya lebih tinggi. Nah, kenapa? Makanya spek di kita ini harganya di atas harga rata-rata, karena memang secara kualitas dan spek kolam kita pun juga di atas rata-rata. Dan kemudian kedua, Norma, kalau memang kita bikin kolamnya mahal, nggak ada yang mau buat kolam sama kita, Norma. Ya, kamu tahu kan, bulan ini aja saya sampai nolak 3 orang loh. Dan kebetulan 3-3-nya ini luar kota. Bukan saya maaf apa-apa, tapi saya ngomong, Pak maaf mau nggak nunggu Desember? Karena kan kamu tahu sendiri kita ada 4 tim, 5 tim dengan Palembang ini full semua. Gitu loh, sampai ini kolam, kalau Norma inget dari mulai bongkar sampai sekarang 3 bulan loh nih. 3 bulan baru begini nih, coba bayangin. Iya, orangnya nggak ada, orangnya nggak cukup, tenaganya nggak cukup. Jadi sampai teman-teman ini ada beberapa customer kita ini sampai mau nunggu loh sampai Desember. Ya kan, ini ada satu lagi nih yang urgent di Jogja, mau nggak mau nanti bulan depan harus saya garap lagi juga. Jadi sebetulnya bukan kita ini harganya tinggi teman-teman, tapi sekali lagi ya spek dan kualitasnya teman-teman bisa lihat, mungkin di list YouTube pun bisa ada seperti apa kualitas-kualitas kolam dan spek di kita gitu. Oh iya, mau tanya kok. Kalau proses pengecoran kayak gini ya, Iya. Itu sekali harus selesai. Harus selesai. Bertahap. Selesai. Kemarin kebetulan kan saya pas ke luar kota, kamu juga nggak di sini kan. Jadi waktu teman-teman kita kemarin ngecor,
anak-anak ngecor ini start mulai dari pagi jam 9, sekitar jam 4, jam 5 sore udah beres. Oke, oh berarti itu nggak bisa disambung. Ya, nah ini satu sharing edukasi teman-teman mau cor. Ini kemarin kita kebetulan menggunakan ready mix yang manual. Oke. Karena jumlahnya sedikit. Nanti kalau kolam yang angka 8 jumbo, yang di atas, itu ready mix-nya harus otomatis yang pakai tangki dan pompa. Karena tonasinya gede. Nah, ini kan mempengaruhi juga tingkat kesulitannya. Nah, kalau tonasenya gede kita pakai manual, begitu nggak selesai atau keputus nyambung besok, kekuatannya udah beda. Nah, ini nih teman-teman ya ini dengan filter, ini konstruksi kolam dengan filter, dengan dinding, ini nggak boleh ibaratnya putus. Sambung satu kesatuan dan keringnya sama jadinya harus bersamaan juga. Kayak adonan roti itu harus selesainya semua. Iya, kalau adonan ada yang mateng dulu, terus setengahnya matengnya belakangan, pasti hasilnya juga beda. Oke, Dan apakah itu bisa menjadi indikasi bahwasanya bisa kolam bikin bocor? betul. Nah, mungkin ada juga yang mengalami, Pak, saya speknya sudah cor, Pak, dengan kontraktor A, kok masih bocor, kok masih rembes. Nah, kemungkinan satu bisa masalah kualitas cor-corannya. Ready mix atau cor itu ada kualitasnya juga. Kita minimal pakai kalau nggak salah K300 atau 500. Itu yang standar sudah yang ibaratnya terbaiknya. Dari secara kekuatan, secara dia menyatunya dengan konstruksi besi dan kekuatannya itu ibaratnya kita pakai spek yang sudah terbaik kualitas ready mix-nya. Ya, saya kurang apal nama-namanya, tapi intinya saya selalu minta dengan orang saya yang terbaik. Nah, satu catatan penting, Norma. Ini kan dinding rumah ya. Dinding rumah, kemudian itu juga Norma shoot di sana tuh ada dinding juga, pagar yang di sana dinding pagar pembatas dengan tetangga saya. Nah, teman-teman saya kasih catatan penting ya, mau itu cor ataupun batu bata susun atau apa, jangan sekali-sekali bikin konstruksi kolam, dindingnya kolam ini jadi satu dengan dinding-dinding yang ada. Paham nggak maksud saya? Contoh nih, saya kalau mau ngirit loh, ini mau ngirit nih tembok ini langsung saya pakai sebagai kolam. Tembok nggak usah dicor, langsung kita cat, sika, mau apapun, itu dijamin 1000% banyak bocornya. Dan nanti rumah kita bisa ngeplok-ngeplok, nemblong-nemblong, nggak karuan. Ini sebetulnya ilmu simple yang semoga teman-teman bisa pakai. Jadi kalau teman-teman yang mau bikin kolam pun, hati-hati, intinya jangan kolam ini temboknya ini jadi satu dengan tembok apapun. Harus berdiri sendiri, intinya begitu. Ya, jangan pernah disambung-sambung atau dicampur. Dan ini kalau Norma lihat, ini kita cetakannya ini ngunci dengan dinding di sini. Itu kita cetak ini bener-bener dia itu ibaratnya kalau istilahnya lem, itu lemnya tuh kencang sekali. Nah, kalau yang nggak hati-hati juga ngecornya ini misalkan mau diirit-irit atau segala macam, ini bisa rembes juga ke sini. Dan nanti dinding kolam saya yang lain juga bisa ikut rembes atau istilahnya kalau di rumah itu dindingnya sip. Itu jelek banget nanti nemblong-nemblong sekali. Nah, kemudian ini nanti akan ada tahapan pelepasan backcasting. Kita nanti akan shoot juga supaya teman-teman tahu. Nah, biasanya teman-teman kalau setelah backcasting selesai ini ibaratnya sudah 70% nih kolam ini udah progresnya udah sampai 70%. Ya, nah sisanya yang 30% nanti perapian, kemudian pembentukan penyetingan chamber-chamber media, perapian dinding area sekitarnya dan finishing, dan yang terakhir nanti running kolam. Tapi ya kalau udah sampai sini sih kemungkinan paling semoga ya 2 minggu lagi udah bisa running ini. Ya 2 mingguan lagi udah bisa running. Dan kita nanti tampilin Norma, saya udah finalin desainnya untuk ini. Jadi desainnya mayoritasnya minimalis akhirnya di sini. Tapi minimalisnya akan berbeda dari yang lain, termasuk nanti desain waterfallnya ini semi-semi modern. Milenium lah ibaratnya. Nanti teman-teman kasih lihat desainnya dan gambarnya, tapi kasih watermark ya, supaya takutnya nanti disalahgunakan. Dan memang terus terang kemarin ada juga beberapa yang minta saya untuk desainin, gambarin segala macam. Saya mohon maaf memang nggak bisa, kecuali memang kita sudah gentleman agreement atau sudah deal dulu pengerjaan di kita, ya kan. Nah, maksudnya bukan apa-apa teman-teman. Dulu saya sering banget niat saya cuman nothing tulus, saya pikir oh ini orang serius, ternyata setelah saya desainin, saya gambarin segala macam, nggak jadi, nggak ada kabar. Itu sudah ngalamin nggak sekali 2 kali lah, makanya mohon maaf. Bahkan kemarin ada yang, Pak saya bayar deh Pak desainnya, no, nggak mau saya. Karena memang terus terang begini teman-teman, desain, kreasi, ide, konsep itu adalah bukan cuma masalah oret-oretan di atas kertas dan gambar 3D atau komputer. Ini loh. Bener, Pak.
otak, karya, konsep, pikiran. Saya mikir juga nggak sehari 2 hari. Saya mikir kolam ini berarti konsepnya total hampir 2 minggu normal. Baru ketemu finalnya. Ya, kamu tanya kan, Aan saya ajak sini, saya mintain tukar pendapat si Aan. Kalau ini pengen aku natural, di sini apa segala macam. Dia kasih ide begini, saya bayangin, saya minta gambarin, kok aneh. Saya rubah lagi. Kemarin Mas Bambang gantian saya panggil, Mas kalau seperti ini gimana? Istri saya tuh kepengen ada naturalnya, tapi saya tuh jujur sebetulnya ini kepengen minimalis karena bosen kan, udah bikin kolam kan natural terus. Saya tuh kepengen bener-bener ini minimalis, tapi istri saya kepengen tetap ada unsur naturalnya atau pohon-pohonnya. Akhirnya kita mix nih, atau kita ibaratnya mix antara natural dengan minimalis milenium, ketemulah akhirnya idenya gitu. Dan nanti juga ini sebentar lagi juga berbarengan dengan pekerjaan kolam, atasnya di shoot. Kanopi ini akan saya bongkar karena saya akan bikin sliding otomatis nanti. Bisa buka tutup. Ya. Kemudian nanti dinding area kolam ini juga akan ada water spray yang tujuannya selain untuk bisa nyiramin tanaman yang di ini. Ini tempat tanaman nanti. Nah, ini ya pesanan istri saya, ini bisa kita taruh nanti bonsai atau tanaman-tanaman hias. Ya. Nah, kemudian nanti di atasnya ini sudah ada water spray otomatis yang bisa nyemprotin tanamannya secara otomatis maupun menurunkan suhu di area kolam ini. Otomatis nanti taman yang sisa cuman sedikit ini kita juga akan setting ulang. Nah, taman ini juga saya belum ketemu nih mau saya setting ulang seperti apa. Tapi Norma bisa lihat, kamu lihat nggak? Dulu nanti kalau bisa tampilin foto dan video kolam sebelum ini yang bentuknya seperti kuburan. Ini luasnya kan sama, betul nggak? Luas lahannya sama, luas letaknya juga persis sama-sama di depan kamar saya. Kamu lihat nggak? Ini backcasting belum dilepasin, sudah kelihatan lebih luas. Itu masa kayak lebar. Lebar banget kan. Nah, itulah yang saya bilang teman-teman, pentingnya arsitektur atau konsep atau desain. Dulu 8 tahun yang lalu saya bikin kolam itu asal-asalan. Makanya kolamnya kelihatan jelek, sempit, kecil, udah gitu serem lagi kayak makam gitu kan. Nah, sekarang setelah kita konsep dengan matang, kita desain dengan benar-benar, dengan lahan ini kecil loh Norma. Ini lebarnya ini tuh kalau nggak salah cuman 4 meteran lebih sedikit lah kayaknya. 4 kali kesananya itu 5. Jadi sebetulnya lahan kita ini kecil sekali. Dan nanti saya juga kolam ini akan saya jadikan display untuk teman-teman mungkin yang kepengen punya kolam koi kesayangan di rumah tapi lahannya sempit. Ini bisa jadi referensi, betul. Dan saya jamin nanti akan kelihatan lebar, kelihatan luas, kelihatan megah, mewah. Gitu. Makanya sekali lagi ini bermain estetika, ini bermain mengenai desain, bermain mengenai ide, konsep dan lain-lain. Dan itu semua mohon maaf tidak ada yang murah Norma. Nah sekali lagi bukan kita apa-apa cuman pengen nunjukin ke ini teman-teman supaya teman-teman itu tahu bahwa inilah sebuah kolam di kita itu di Bless. Itu selalu saya pikirkan semuanya yang terbaik. Nanti makanya Norma kalau lihat nanti kalau udah jadi semua ini sama kolam Jumbo Angka 8. Kita kalau perlu nanti akan vlog satu-satu kolam kita yang dari mulai blok O sampai di sini. Semua kolam punya karakter yang berbeda. Ya, terutama mengenai konsep desain finishing dan estetikanya. Itu sangat-sangat punya karakter lah. Bahkan finishing di kita ini sudah mulai dikenal banyak teman-teman dan koi lover. Ada beberapa customer saya yang lihat mungkin entah main ke tempat temennya atau apa, kebetulan kolamnya buatan kita, dia langsung ngomong ini buatan Bless ya gitu. Ya, ada ciri khasnya karena memang kita punya apa ya, punya tim khusus juga yang memang dia bergerak khusus fokusnya di finishing. Itu. Dan sekali lagi saya semuanya tenaga profesional. Nggak ada yang mau kerja, kamu mau kerja sama saya gratisan. Nah, ya kan? Jadi semua itu maksudnya gini teman-teman, semua itu harus profesional. Meskipun saya dengan Norma ini juga teman, juga saya anggap sudah seperti adik saya, tapi saya profesional, baik secara vlog, secara Bless Channel, kita kalau luar kota pun ibaratnya ada dinas atau tambahan saya juga ada uang lebih. Kamu jual ikan juga ada fee-nya sendiri lagi, semuanya profesional. Saya nggak mau ibaratnya kerjaan itu saya double-double saya rangkep-rangkep tapi nggak saya kasih bayaran, itu namanya nggak profesional. Itu. Jadi intinya semuanya itu tuh ada harga, ada rupa. Nah ini yang saya pernah bilang Norma, inget nggak? Kenapa yang ini kok lantai kerjanya nggak pakai batu bata? Langsung triplek. Karena bentuk kolamnya gampang. Kotak, betul. Nanti kasih perbandingan yang kolam 8. Kenapa dinding kerjanya saya pakai batu bata yang cukup tebel? Karena bentuk lingkaran buletan 8-nya itu nggak gampang kalau pakai triplek full.
Makanya kan kemarin ada yang nanya, Pak, kalau konsep kolam yang berkelok-kelok natural dengan kotak minimalis murah mana? Murah ini pasti. Karena secara pekerjaan, kemudian tingkat kesulitan dan segala macam ini lebih mudah. Ya, kelihatan besar banget loh. Kalau nanti sudah jadi ya kita shoot ya. Ini seperti lebarnya ini kayak 5 meter lebih, padahal lebarnya kayaknya paling 3,5 meteran ini kayaknya. 3,5 meter. Tapi mungkin nanti setelah jadi semua saya pastikan ini kan masih ada terpal-terpal, masih ada beberapa ornamen seperti eksternal AC ini nanti mau saya pindah, saya bersihin. Tiang lampu ini juga nanti saya ganti yang lebih kecil dan nggak kelihatan. Jadi sehingga tuh sini tuh intinya view-nya itu lost nanti. Ya, nah itu nanti kita akan tata dengan maksimal. Nah seperti itu teman-teman, jadi teman-teman yang penasaran seperti apa sih proses backcasting atau final dari sebuah konstruksi kolam koi di standarnya Blaze Koi, inilah seperti ini. Nah sebetulnya di proyek-proyek yang lain pun juga sama, tapi kan kadang saya belum tentu di sana. Biasanya nanti kalau saya mulai datang ini sudah selesai, udah mulai finishing perapian dan konsep setting media filter pemipaan, itu saya pasti ada. Gitu. Nah ini karena ini satu lokasi dengan rumah tinggal saya dan kolam ini ada di depan kamar saya di Semarang, sehingga kita bisa ngevlog anytime, anywhere, ya kita akan berusaha buat akan lebih detail seperti itu. Ya yang pasti nanti kita akan update terus tahapan selanjutnya setelah ini. Yang pasti buat teman-teman nanti yang mungkin kepingin untuk memiliki kolam-kolam koi yang cantik segala macem, nanti silahkan langsung hubungin kontak di bawah ini. Ya sekali lagi jangan cuma di komen, karena maaf komen ini kadang saya juga kalau pas lagi baca saya sempatin pasti, cuman kadang tuh takutnya nggak kebaca semua juga. Gitu. Yang pasti kita akan update terus dan nanti kalau setelah jadi ada banyak konsep dan poin yang berbeda di kolam ini. Salah satu warnanya juga nanti warnanya hijau ini ya, warnanya hijau. Jadi konsepnya kolam ini minimalis natural green water. Jadi airnya ini nanti hijau karena dasar kolamnya ini warnanya hijau. Ya itu filter nanti saya kasih warna tetap biru. Ornamen sekitar dinding ini putih gradasi dengan krem dengan coklat. Ya intinya nanti teman-teman lihatlah kalau udah finish sambil nanti desain finalnya yang udah final Norma nanti bisa mulai tampilin seperti itu. Ya, thank you banget yang sudah menyimak dan terima kasih sekali lagi yang sudah banyak mendukung Blaze Channel, Blaze Koi, Blaze Bird dan Blaze Group pada umumnya. Terima kasih, sehat selalu untuk kita semua dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.